Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 15 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala yang baik berasal dari tangan-Mu. Curahkanlah embun surgawi ke atas bumi, agar menghasilkan buah keselamatan berkat kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Nabi Yesaya kembali mengingatkan kita bahwa hanyalah Allah yang patut kita sembah. Bagi sang nabi, seorang beriman perlu mengenakan sikap bertekuk lutut ketika menghadap Allah dengan mengakui bahwa kekuatan dan keadilan hanya ada di dalam tangannya. Bertekuk lutut merupakan ungkapan kerendahan hati karena menyadari keterbatasan diri saat berpasrah kepadanya, yang berarti bertobat dan memperbarui diri sebelum menyongsong Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Injil menyoroti Yohanes Pembaptis yang nampaknya ada dalam sebuah pergumulan iman. Di satu pihak dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes, dan pada pihak lain ia mendengar tentang Yesus. Keraguannya terjawab setelah kedua muridnya kembali dan menyampaikan kepadanya apa yang mereka lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepadanya orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita pun seringkali mengalami kekecewaan, putus asa, situasi gelap seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dalam penjara. Namun tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Berbahagialah orang yang berharap meskipun keinginannya tidak kesampaian, dan itulah wujud iman kita. Penantian kita untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat semakin dekat. Di minggu Advent yang ketiga ini, marilah kita semakin menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan untuk kita. Kita buka hati kita,
kita buka diri kita ini, sehingga kita layak dan pantas untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Hei, angkatlah kepalamu, gapuranan megah, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Siapa Raja mulia? Tuhanmu yang kekal. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.